Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 87. Menyadari bahwa Xiu sedang menatapnya, Yuer mengerutkan kening. Sepertinya orang ini telah melihat rencanaku sebelumnya, pikirnya. Menatap Xiu dengan matanya yang indah, Yuer berkata dengan tenang, keluarkan giok iblis bulan perak. Kita akan memasuki area kedua. Ya, Sura, tolong keluarkan giok iblis dengan cepat. Pasti ada binatang iblis tingkat tinggi di area kedua, yang bisa memberi kita manik-manik darah yang lebih baik. Banyak Grandmaster bela diri lainnya juga mendesak. Manik-manik darah yang mereka orang memperbaiki energi darah mereka, yang merupakan keuntungan nyata. Tingkatan rahasia iblis benar-benar tanah harta karun. Jika ada cukup manik-manik darah, dan teknik kultivasi pemurnian tubuh yang baik. Banyak orang bersemangat, tetapi teknik kultivasi pemurnian tubuh jauh lebih berharga daripada teknik kultivasi biasa. Mereka semua adalah kultivator independen biasa, dan mengambil manik-manik darah hanya bisa memperkuat energi darah mereka, dan ada sedikit efek pemurnian tubuh. Meskipun itu tidak memiliki efek yang baik pada pemurnian tubuh, itu masih bermanfaat bagi kultivasi seni bela diri jika seseorang menelan manik-manik darah untuk memperkuat energi darah mereka. Selain itu, jika seseorang menjual manik-manik darah, banyak kultivator seni bela diri di tingkatan pemurnian tubuh akan bersedia menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Xiu mencibir dalam hatinya, orang-orang ini mungkin tidak mengerti bahwa mudah untuk memasuki tingkatan rahasia iblis, tetapi sulit untuk keluar. Tampaknya Yuer tidak memiliki niat baik untuk membawa orang-orang ini masuk dan sama sekali tidak ingin mereka keluar hidup-hidup. Selain itu, Xiu tidak bisa melihat melalui Yuer. Aura hidupnya seperti orang biasa, dan basis kultivasinya tidak dapat dilihat. Mengambil giok iblis bulan perak, Xiu ingin melihat skema seperti apa yang dimiliki Yuer, dan dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari tingkatan rahasia iblis. Kedua giok iblis melepaskan cahaya merah dan cahaya perak seolah-olah bulan darah dan bulan perak telah muncul. Semua orang berdiri di tengah formasi transmisi. Yuer menyingkirkan salah satu giok iblis tetapi tidak menyentuh milik Xiu. Namun, saat Xiu hendak menyingkirkan giok iblis lainnya, guru besar bela diri di level ke-8 tingkatan bawaan tiba-tiba mengambil tindakan. Aku ingin giok iblis ini. Guru besar bela diri di level ke-8 tingkatan bawaan adalah seorang pria parubaya bernama Huang Yuanshan. Suaranya penuh energi dan sangat mendominasi. Dia tidak berani mengambil batu giok Yuer. Di satu sisi, dia tidak berani menyinggung keluarga Yan. Di sisi lain, hanya Yuer yang tahu bagaimana meninggalkan tingkatan rahasia iblis. Dia adalah orang dengan basis kultivasi tertinggi di antara kerumunan. Karena giok iblis sangat penting, dia harus memegang satu di tangannya. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh batu giok itu, Xiu menyimpannya lebih cepat. Terdengar suara mendengung. Saat kedua batu giok itu diambil, formasi mulai mengirimkannya. Setelah beberapa saat pusing, semua orang muncul di area kedua. Saat mereka ditransmisikan, Yuanshan berteriak, "Nak, serahkan giok iblis." Saat berbicara, Yuanshan sudah bergerak. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya putih melesat ke arah Xiu. Cahaya putih mengandung jejak energi yang tajam. Rupanya, itu adalah energi vital bawaan dari atribut emas di 5 elemen. Namun, Xiu lebih cepat darinya. Keterampilan transformasi misterius diam-diam dioperasikan, dan pedang di punggung Xiu tiba-tiba terhunus. Niat membunuh yang kuat menyebar, membuat guru besar bela diri lain di dekatnya merasa kedinginan. Cahaya pedang yang terang menyapu, dan Xiu masih berdiri di sana, sementara kepala Yuanshan telah terlempar ke udara, dengan darah menyembur keluar. Satu tebasan membunuh kultivator di level ke-8 tingkatan bawaan. Banyak Grandmaster bela diri yang baru saja ditransmisikan ke area kedua benar-benar terkejut dengan peristiwa ini. Pedang itu tidak dimasukkan kembali ke sarungnya. Xiu melirik yang lain dengan dingin. Tak satu pun dari Grandmaster bela diri bawaan berani menatapnya. Alasan mengapa dia tidak ragu untuk menggunakan kartu trufnya, keterampilan transformasi misterius, adalah untuk mengintimidasi mereka. Selama kamu cukup kuat, tidak ada yang berani menyakitimu atau mengingini hartamu. Mereka hanya bisa takut dan menghormatimu. Beberapa kultivator seni bela diri yang berpengetahuan luas melihat pedang di tangan Xiu dengan sengaja. Saat Yuanshan terbunuh, pedang itu mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Itu jelas bukan senjata perang biasa dari tingkatan manusia. Mungkinkah itu pedang perang dari peringkat bumi? Itu adalah senjata yang hanya dimiliki oleh Raja Bela Diri. Siapa pria ini? Dengan basis kultivasinya di tingkatan bawaan, dia memegang pedang perang peringkat bumi.
Ada yang kaget, ada yang takut, dan ada yang kagum. Mereka memandang Xiu dengan segala macam ekspresi rumit, tapi tidak ada yang berani menentang Sura dan Yuanshan, yang telah terbunuh dengan satu tebasan, adalah bukti terbaik. Meskipun ada beberapa orang yang tidak setia, mereka hanya bisa menyembunyikan kesetiaan mereka jauh di dalam hati mereka dan tidak berani mengungkapkannya. Melihat bahwa tidak ada yang berani menunjukkan permusuhan dan niat membunuh padanya lagi, Xiu mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Membunuh Yuanshan tidak diragukan lagi merupakan pencegahan yang sangat efektif, tetapi dia memperhatikan bahwa hanya ekspresi Yuer yang tidak banyak berubah. Wanita ini tidak sederhana. Xiu diam-diam waspada. Dia tidak berpikir bahwa karena dia telah memperoleh manik hidup dan mati, dia bisa memandang rendah rekan-rekannya. Lagi pula, ada segala macam keajaiban di dunia besar. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan, orang lain mungkin juga memilikinya. Ini adalah pertama kalinya seseorang meninggal setelah mereka memasuki tingkatan rahasia iblis, tetapi itu bukan karena pertarungan melawan binatang iblis, melainkan perselisihan internal. Area kedua penuh dengan binatang iblis tingkat ketiga, yang sebanding dengan Grandmaster bela diri bawaan. Semuanya, hati-hati, Yuer memecah kesunyian. Mendengar ini, tidak hanya semua orang tidak menunjukkan rasa takut, tetapi mereka semua bersemangat. Semakin tinggi tingkat binatang iblis itu, semakin baik efek manik-manik darah yang terkondensasi dari mereka. Saat menyebutkan manik-manik darah, beberapa orang menatap Xiu dengan sengaja. Di area pertama, dia dan Yuanshan paling banyak mengumpulkan manik-manik darah. Karena Yuanshan bukan seorang kultivator di tingkatan pemurnian tubuh, dia telah meletakkan manik-manik darah di cincin penyimpanannya, tetapi sekarang semuanya telah jatuh ke tangan Xiu. Rumput pembangkit jiwa yang dibutuhkan Yuer ada di area ketiga. Dia sangat akrab dengan rute di sini. Dipimpin olehnya, kelompok itu secara bertahap pergi jauh ke pedalaman area kedua. Saat Xiu menyebarkan persepsinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan keringat dingin di punggungnya. Dalam jangkauan persepsinya, setidaknya ada 1000 binatang iblis tingkat ketiga yang mengintai, dan lusinan dari mereka sekuat Grandmaster bela diri tertinggi, yang membuatnya samar-samar merasakan bahaya. Binatang iblis tingkat ketiga teratas. Dalam jangkauan persepsinya, sudah ada lusinan binatang iblis tingkat 3 teratas. Berapa banyak dari mereka yang harus berada di seluruh area kedua? Bahkan jika dia cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun di bawah tingkatan ilahi, itu masih akan sangat berbahaya jika dia diserang oleh beberapa binatang iblis tingkat ketiga bersama-sama. Alasan mengapa dia bisa dengan mudah membunuh Grandmaster bela diri tertinggi di tingkat ke-9 tingkatan bawaan adalah karena dia mengembangkan ilmu pedang kecepatan dan mencapai tingkatan kesempurnaan. Ilmu pedang kecepatan mengharuskan kultivator untuk membunuh lawan dengan satu serangan. Selain itu, basis kultivasinya tidak tinggi, sehingga mudah bagi lawannya untuk meremehkannya. Selain itu, ada keterampilan transformasi misterius yang unik. Dia diam-diam menggunakan keterampilan ini ketika dia membunuh Yuanshan dengan satu tebasan. Di hadapan bela diri orang suci di tingkatan ilahi, bahkan jika kultivator berada di tingkat pertama tingkatan pemurnian ilahi, yang persepsi jiwanya telah berubah menjadi indera spiritual, pedangnya tidak akan menjadi ancaman bagi bela diri orang suci bahkan jika itu sangat cepat. Saat mereka berjalan di hutan dengan ranting berwarna merah darah, 3 binatang iblis menerkam dengan ganas. Ketiga binatang iblis ini setara dengan kultivator pada tahap awal tingkatan bawaan, jadi mereka bukan ancaman bagi kelompok. Xiu maju selangkah, dan api maut kegelapan di antara kedua tangannya mengembun menjadi aura pedang. Dengan bunyi gedebuk, dia menembus kepala salah satu binatang iblis dan membunuhnya dengan satu pukulan. 2 binatang iblis lainnya dibunuh oleh 2 guru besar bela diri di level keempat tingkatan bawaan. Adapun guru besar bela diri lainnya dengan basis kultivasi yang lebih rendah, mereka tidak berani bersaing dengan mereka bertiga. Di tingkatan rahasia iblis, semua orang tahu betul bahwa mereka tidak dapat menyinggung orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Di antara 3 binatang iblis, tubuh 2 dari mereka secara bertahap menjadi kabur, dan masing-masing memadatkan manik-manik darah. Salah satu manik-manik darah diringkas dari binatang iblis yang dibunuh oleh Xiu. Adapun guru besar bela diri di level keempat tingkatan bawaan yang tidak mendapatkan manik darah, dia merasa kecewa. Xiu mengulurkan tangannya dan menyingkirkan manik darah itu. Dia senang bahwa energi darah yang terkandung dalam manik darah tingkat bawaan ini lebih dari 10 kali lipat dari manik darah tingkatan lautan energi. Manik darah tingkatan bawaan seharusnya cukup bagiku untuk menyempurnakan tubuhku ke tingkatan kelengkapan dan bahkan tingkatan kesempurnaan tingkat pertama. Jika aku bisa mendapatkan butiran darah tingkatan ilahi, mungkin aku bisa mengolah teknik pemurnian tubuh Fajra. Teknik ke tingkat kedua, jika ada yang tahu apa yang ada di pikiran Xiu, mereka akan terkejut, karena Xiu ingin menggunakan manik-manik darah untuk memurnikan tubuhnya ke tingkat bumi rendah di tingkatan rahasia iblis. Begitu dia berhasil, dia hampir bisa mengalahkan bela diri orang suci tertinggi di level ke-9 pemurnian ilahi hanya dengan kekuatan fisiknya. Saat itu, raungan binatang buas datang satu demi satu, bergema melalui hutan yang gelap.
Tidak, pergi dari sini. Wajah cantik Yuer berubah, dan dia berkata, binatang iblis yang tidak berubah menjadi manik darah mengeluarkan bau berdarah yang akan menarik binatang iblis lainnya. Begitu kita dikelilingi oleh binatang buas, itu akan berbahaya. Saat dia berbicara, Yuer memimpin dan terbang menuju ke kedalaman hutan dengan kecepatan tinggi. Pria kekar dan pria berbaju putih mengikutinya seolah-olah mereka adalah penjaga yang paling setia. Wajah yang lain juga berubah. Tidak ada yang berani tinggal di sana lebih lama dan segera mengikuti. Ekspresi wajah Siu juga berubah dalam sekejap. Dalam persepsinya, ratusan binatang iblis di tingkatan bawaan berkerumun menuju tempat ini. Semua orang menggunakan keterampilan gerakan mereka secara ekstrim, tetapi beberapa dari mereka cepat dan beberapa lambat. Karena semakin banyak binatang iblis muncul, sekelompok orang dengan cepat berpisah satu sama lain. Boom, boom, boom. Suara gempa bumi membuat pepohonan tumbang dan bebatuan retak. Raungan kultivator manusia dan binatang iblis bercampur, dan hutan merah darah berada dalam kekacauan. Yuer telah menghilang dari pandangan Siu. Ada binatang iblis di mana-mana dan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Yuer diam-diam berdiri di atas batang tebal berwarna merah darah. Rambut merahnya yang panjang dan berapi-api berkibar di belakang kepalanya, dan senyum dingin muncul di bibir merahnya. Di belakangnya, pria kekar dan pria berbaju putih tidak mengatakan apa-apa dengan wajah hormat. Kedua orang ini adalah pelayan yang dia dapatkan setelah dia melarikan diri dari keluarga Yan, dan dia telah memasukkan mereka ke dalam kurungan jiwa. Mereka tidak akan melanggar perintahnya. Kurungan jiwa adalah semacam metode pengendalian. Seseorang bisa memasang mantra kurungan pada jiwa orang lain. Dengan pemikiran, orang yang dimasukkan ke dalam kurungan jiwa tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun, metode pengurungan jiwa hanya bisa digunakan oleh kultivator yang kuat dengan indera spiritual. Yuer memiliki indera spiritual. Pada saat ini, indera spiritualnya menyelimuti hutan merah darah, dan dia bisa melihat pemandangan di mana banyak Grandmaster bela diri bawaan berjuang mati-matian di bawah pengepungan binatang buas. Kalian berdua tunggu aku di sini, Yuer berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia menghilang ke dalam hutan. Melihat sosoknya menghilang, ekspresi hormat di wajah pria kekar dan pria berbaju putih itu menghilang. Keduanya menunjukkan kepahitan dan keengganan. Pria kekar itu menggoda Yuer karena dia cantik, tetapi dia terluka parah olehnya dan kemudian dimasukkan ke dalam kurungan jiwa. Menurut Yuer, pria berbaju putih itu dimasukkan ke dalam kurungan jiwa hanya karena dia tidak menyukainya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Setelah beberapa saat, Yuer kembali dengan satu orang di masing-masing tangannya. Mereka adalah dua Grandmaster bela diri bawaan yang telah memasuki tingkatan rahasia iblis bersama dengan mereka. Keduanya ditutupi dengan luka yang disebabkan oleh cakar dan gigi binatang iblis, dan napas mereka sangat lemah. Hanya ada jejak telapak tangan di bidang eliksir mereka yang bukan disebabkan oleh binatang iblis, tetapi oleh Yuer. Dia menghancurkan basis kultivasi mereka.